Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam. Iya, Bu Feni. Ada Bagaimana apa? kabar? Iya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Aduh, ada apa nih? Alhamdulillah. Tumben-tumben. Iya, Bu, ada waktu sebentar, Bu. Saya mau cerita nih. Oh, boleh, Bu, boleh. Mau cerita apa Mhm. ya? Eh, Tadi, Bu, di sekolah, eh, ada siswa saya, Bu, yang disuruh ke depan untuk presentasi hasil kerjanya. Dia tuh malu, Bu, kalau, disuruh ke depan tuh sepertinya dia kurang percaya diri saja gitu, Bu. Oh, Kemudian saya lihat, eee, sedikit sekali keberaniannya untuk tampil ke depan, Bu. ya, seperti itu ya. Jadi, masalah pada siswa Bu Feni ini, anak Bu Feni malu untuk maju ke depan, apalagi kalau disuruh presentasi ya, Bu Feni. Iya benar sekali, Bu Santi. Iya, jadi dari masalah yang itu Bu Feni, kita sambil sharing-sharing nih ya Bu Feni, Iya, Bu, sama-sama. eee, biar sama-sama dapat ilmu. Nah, Iya. dari yang Bu Feni ceritakan tadi, masalah dari Bu Feni ini, kita sekalian, ini apa namanya, sebagai sistem coaching kita. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi, apa sih yang ingin Bu Feni capai dari masalah yang Bu Feni ini? Kan katanya masalah Bu Feni, anak Bu Feni tidak berani maju ke depan, malu-malu. Iya. Itu apa yang Ibu Ibu Feni ingin capai? Saya ingin, Bu, siswa saya yang tadi itu lebih berani lagi ke depan gitu, kalau disuruh dia nggak malu, lebih percaya diri lagi untuk, maju ke depan kalau disuruh untuk, presentasi tugasnya gitu loh, Bu. Iya, iya. Eee Kalau boleh tahu, Bu Feni ini kelas berapa ya, Bu? Saya kelas 4 Bu. Oh, ini siswa kelas 4. Memang kalau menurut saya untuk berani maju ke depan apalagi suruh dipresentasi memang sangat penting ya, Bu. Nah, Iya, Bu kalau Santi. boleh tahu, Bu, eee, kira-kira menurut Ibu apa ya penyebab anak ini tidak malu atau tidak berani maju ke depan untuk presentasi? Kalau saya lihat, perhatikan Bu Santi, siswa saya itu, sepertinya dia takut salah gitu. Seandainya dia ke depan, nanti salah jawabannya atau salah cara bicaranya, dia itu nanti takutnya ditertawakan sama temannya gitu loh, Bu. Jadi dia kalau ke depan itu, malu-malu aja gitu, nggak percaya diri aja dia dengan, hasil kerjanya itu untuk ditampilkan ke depan. Selain dari itu saya lihat juga selain, takut ditertawakan sama teman, siswa saya ini, eee, orangnya termasuk orang yang, agak pendiam gitu loh, Bu. Jadi, dia tidak terlalu banyak bicara gitu. Oh, seperti itu. Jadi, penyebabnya memang karena dia takut ditertawakan, kemudian juga memang Mhm, anaknya juga pendiam ya, Bu. Jadi, iya Bu Santi. memang ada beberapa masalah dari anak tersebut. Nah, Mhm, kalau dari hal tersebut Bu Feni, eee, iya, kan Bu Feni sudah tahu tuh masalahnya, kira-kira mhm, apa yang sudah dari masalah tersebut, apa yang sudah Bu Feni lakukan untuk upaya yang sudah Bu Feni lakukan untuk supaya anak itu, saya yakin Bu Feni sudah melakukan berbagai upaya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu apa upaya yang sudah Bu Feni lakukan agar siswa Ibu itu lebih percaya diri lagi untuk menampilkan presentasinya atau pendapat? sebelumnya kami di kelas, Bu, kalau seandainya ada teman yang presentasi di depan gitu kan, saya selalu, Bu, memberikan apresiasi, apakah,
setelah itu tepuk tangan bersama atau mungkin, saya ucapkan, "Bagus, semangat Bu semangat anak Ibu," gitu kan. Kemudian, memberikan kata-kata motivasi kepada peserta didik saya. Tetapi, yang pernah saya lakukan itu memang benar, saya melakukannya secara bersama-sama aja di kelas Bu, gitu. Secara, klasikal saja saya kasih, apresiasi ataupun motivasi kepada peserta didik saya, Bu. Oh, jadi sudah Ibu lakukan yaitu salah satunya apresiasi, memberikan motivasi kepada peserta didik Iya Ibu ya, Bu? iya, Mmm, Bu, supaya dia, lebih berani lagi ke depan gitu, nggak malu lagi gitu, lebih percaya diri lagi dia ke depan gitu, Bu. ya saya juga setuju sih, Bu, sudah memberikan apresiasi, memang tugas kita juga sebagai guru adalah memberikan motivasi juga ya Bu, agar peserta didik kita di kelas ada kemauan dari dalam dirinya untuk belajar dan nantinya juga akan berani maju ke depan. Nah, Iya, Bu. dari skala 1 sampai 10 Bu, tingkat keberhasilan yang sudah Ibu lihat dari siswa tersebut berapa Bu? Kalau saya lihat dari 6 lah, Bu, nilainya 6, baru 6. 6 ya, memang Mhm, masih belum Mmm, maksimal dan kita juga iya sebagai guru juga saya rasa kalau nilainya 6 memang harus ditingkatkan lagi ya, Bu, dan iya itu ya benar PR sekali. kita anak, Bu. Nah, kalau dari skala tersebut, pasti Ibu ingin meningkatkan kemauan anak itu agar anak itu lebih percaya diri lagi. Mmm, Selain sudah Ibu berikan upaya, udah Ibu berikan apresiasi, memberikan motivasi, kira-kira Bu, apa ya yang harus dilakukan lagi, Bu? mmm, Apa kiat Ibu lagi? kalau iya, Bu Santi, kalau saya ingat lagi, refleksi lagi yang kegiatan sebelumnya, memang benar saya hanya melakukan apresiasi ataupun motivasinya secara klasikal saja kepada peserta di saya di kelas gitu kan. Tetapi sepertinya kalau memang, dihadapi satu siswa saya ini, mungkin saya akan mencobanya gini, Bu, saya akan coba panggil dia, Mhm. kemudian saya coba juga, untuk bertanya itu, kemudian kami saling bercerita nanti, "Kenapa ya, kok siswa saya ini kok malu sekali ke depan?" Gitu, kok tidak percaya diri. Mungkin saya akan memanggilnya secara pribadi aja kali ya, Bu, ya. Soalnya kalau misalkan saya cobakan kemarin itu secara bersama, belum ada tuh, Bu, perubahannya bagi dirinya si Andi ini, Bu. Nama siswa saya Andi ini, Bu. Oh, ya. Mhm, Saya juga setuju sih, Bu, kayaknya memang itu salah satu solusinya, mmm, anak kayaknya lebih mungkin lebih terbuka juga ya, Bu, kalau seandainya dia kita hadapkan secara face to face. Jadi mungkin dia akan terbuka ceritanya, siapa tahu anak kita ini punya ada masalah lain, kenapa dia malu untuk maju ke depan di depan kelas dan kenapa dia tidak berani dan tidak percaya diri. Mungkin ada alasan-alasan lain yang sebenarnya kita tidak tahu. Bahkan mmm. siapa tahu Bu, ada latar belakang yang dibawanya dari rumah. Bagaimana menurut Ibu? Betul sekali Bu Santi, saya kira memang itu yang akan saya lakukan nanti Bu, karena kalau secara pribadi mungkin dia akan lebih terbuka sama saya, kenapa dia selama ini seperti itu, agak pendiam, kemudian disuruh ke depan itu malu-malu, takut 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 salah aja Bu, takut saja kalau disuruh takut salah Bu, katanya gitu kan. Mungkin kalau saya panggil dia secara pribadi, mungkin mana tahu saya nanti akan tahu bagaimana cara, mengatasi siswa saya tersebut supaya lebih berani lagi ke depannya, Bu, ya. Iya, benar Bu, saya sangat setuju dengan ide yang solusi yang akan Ibu terapkan nanti kepada siswa Ibu. Kalau boleh tahu Ya, Bu, nanti iya. di tahapannya itu seperti apa ya Bu, kalau Ibu memanggil siswanya? Saya akan mencoba tahapan segitiga restitusi, Bu Santi, sesuai dengan,
kita pelajari yang sebelumnya gitu. Saya akan cobakan segitiga restitusi tersebut supaya, siswa saya itu, ke depannya ada perubahannya, Bu, mulai lebih berani lagi ke depannya gitu, Bu. Saya akan mencobakannya seperti itu. Menurut Bu Santi gimana, Bu? Saya juga sih sepemikiran ya, Bu, kalau Ya, seandainya kan kita sudah mengetahui juga konsep-konsep dari segitiga restitusi, Bu. iya, Kayaknya memang ide-ide yang bagus untuk menghadapi anak yang, agar anak itu meningkat motivasi belajarnya dan dia juga lebih percaya diri, Bu, kalau seandainya kita memberikan motivasi-motivasi secara langsung kepada anak tersebut. Dan kita juga bakal akan tahu kalau ada masalah apa pada dirinya. benar sekali Bu Santi. Mungkin itu akan saya lakukan besok ya, Bu, ya. Akan saya Ya, cobakan, ide-ide seperti itu, akan saya cobakan bagaimana tahapan segitiga restitusinya. Mudah-mudahan siswa saya, si Andi ini, lebih berani lagi ya ke depan gitu, nggak malu-malu lagi, lebih percaya diri lagi ya, Bu Santi, ya. ya benar, Bu. Jadi, kapan Ibu akan melaksanakannya? Rencananya besok, Bu. Besok sepulang sekolah akan saya panggil dia secara pribadi, saya akan, bertanya sama dia. Mudah-mudahan, siswa saya tersebut ada perubahannya untuk yang akan datang. Wah, iya benar sekali, Bu. Kita semoga rencana Bu Feni ini dapat terrealisasi dengan lancar dan dimudahkan karena sangat penting kalau di kelas tinggi sudah harus berani mengeluarkan pendapat dan diawali dengan langkahnya dari percaya diri dari dalam diri siswa tersebut ya, Bu. Ya, Nah, benar sekali, ini Bu Santi. Ya, semoga Bu. nantinya kita sama-sama sukses ya, Bu, bisa Amin. meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing. Amin. Terima kasih ya Bu Santi atas waktunya Iya, dan saya juga gimana nih sudah perasaan Ibu kalau senang setelah sekali, Bu. curhat-curhat sama saya? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu, dengan kita bercerita tadi, tentunya saya sudah bisa, mencari solusi terhadap, permasalahan siswa saya. Mudah-mudahan solusi ini, dapat, membantu siswa saya lebih percaya diri lagi. Amin, semoga kita sama-sama sukses dan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Feni. Iya, terima kasih juga Bu atas waktunya. Sama-sama. Baik Bu, saya mau pergi izin dulu ya Bu ya, ada keperluan Oke yang Bu lain. Feni. Ya, Oke. terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya, sama-sama Bu Feni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam. Ya Bu Santi, ada apa Bu? Bu, maaf ya Bu mengganggu waktunya. Saya pingin sharing-sharing nih sama Ibu. Apakah Bu Feni ada waktu? Iya Bu, nggak apa-apa. Ada Bu, kebetulan saya lagi santai aja nih. Dan sebelumnya gimana nih kabar Bu Feni? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Santi gimana Bu Santi? Alhamdulillah, saya sih sebenarnya kalau boleh jujur lagi ada Iya Bu. satu pikiran yang keganjal sih dalam hati dan pikiran saya, Bu. Jadi makanya Oh, saya menghubungi Bu Feni, pingin curhat-curhat. oh gitu. Boleh Bu Santi, ada apa ya? Gini loh Bu Feni, ceritanya Ya. tentang itu sih sebenarnya, tentang pembelajaran di sekolah, tentang siswa saya. Oh iya, kenapa Bu Santi? Ada masalah apa ya? Jadi gini, Ya, saya kan ngajar kelas 2 kan. Nah, di kelas iya. 2 itu saya menghadapi ada anak siswa saya ini yang sampai sekarang belum bisa membaca, Bu Feni. Jadi itu yang jadi pikiran saya. Berarti ada siswa Ibu, salah seorang siswa satu aja ya, Bu, ya, yang Iya, bermasalahnya Ibu, masalah iya, membaca Bu. ya, Bu? Iya, yang benar-benar tidak bisa membaca.
Hmm. Oh ya Bu, kalau memang itu kendalanya ya Bu, siswanya belum bisa membaca, sebelumnya apa ya yang Ibu Santi lakukan, terhadap siswa Ibu tersebut? Kalau boleh tahu siapa namanya Bu? Nah, siswa saya itu dia anak perempuan, namanya Bunga. Padahal kalau Ya, dilihat dari kelahirannya dia sudah cukup matang, tapi memang dia benar-benar belum bisa. Sudah berbagai upaya saya lakukan untuk mengajak dia membaca, yang salah satunya dengan memakai iya, media, berbagai media saya lakukan di setiap membaca pelajaran membaca. Kemudian saya juga sudah meluangkan waktu loh Bu untuk me, apa meluangkan waktu untuk memberikan waktu untuk dia di akhir pembelajaran, melebihkan waktunya untuk belajar membaca. mmm, berat berarti Bu Santi siswa Ibu ada yang, belum bisa membaca, kemudian Ibu Santi juga sudah berupaya, menggunakan media-media pembelajarannya untuk, dia supaya lancar membaca, kemudian tadi Ibu Santi juga menambah waktunya belajar, membaca sepulang sekolah ya, Bu, ya? Iya Begitu benar ya, Bu Bu, Santi? iya benar Kira-kira Bu. yang setelah Ibu lakukan itu Ibu, bagaimana perkembangan belajarnya si Bunga ini, Bu? Nah Ada itulah perubahan Bu, nggak, Bu? saya sudah melakukannya hampir satu semester ini Bu. Nah dari Iya, tingkat persennya baru mhm, 50% Bunga baru bisa membaca. Waktu itu di kelas 1 untuk naik ke kelas 2, Bunga baru bisa mengenal huruf alfabet saja. Dia belum mengenal bisa huruf alfabet. mengeja, saya menggunakan tahapan mengeja, dia belum bisa mengeja. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa mengeja, tapi menggabungkan antar suku kata dia masih belum bisa, apalagi membaca, Bu. Hmm, berarti itu ya, Bu, ya. Kalau misalkan di sekolah sudah Ibu usahakan seperti itu, mmm, terus, bagaimana ya, Bu, ya, tanggapan orang tuanya bagaimana, Bu? Nah, Atau mungkin sudah ada ndak, orang tuanya mengetahui hal ini, Bu? Jujur ya Bu, kalau untuk kontak biasanya kan saya konsultasi, cerita, sharing bersama orang tua itu lewat Mmm, HP, lewat grup WA. Nah, untuk yang mhm. Bunga ini memang belum sih Bu, belum ada nomor kontak yang bisa saya hubungi untuk bercerita atau sharing kepada orang tua Bunga. Gitu ya, Bu, ya. Berarti menurut Ibu kira-kira ya, Bu, ya, menurut Ibu, kalau misalkan, belajar siswanya di sekolah saja, Ibu sudah berupaya, kemudian, menurut Ibu bagaimana kalau di rumahnya, Bu? Nah, iya sih, kalau rencana saya itu, saya akan menghubungi orang tua Bunga, jika nanti Ya, memang saya belum bisa mendapatkan nomor kontak dari orang tua Bunga, saya akan, mhm, pergi langsung ke rumah orang tua Bunga, ke rumah Bunga. Saya akan menanyakan bagaimana tahapan belajar Bunga di rumah, apakah perkembangannya, seperti itu, Bu. kalau Dan menurut saya juga mhm, saya ingin juga bertanya latar belakang dari keluarga, dari orang tua Bunga, karena hal yang terdekat di situ kan adalah orang tuanya ya, Bu, yang mengajari saya yakin iya, adalah dari orang tua ayah atau ibu Bunga. Yang saya khawatirkan ternyata Bunga ini memang tidak ada belajar di rumah iya, untuk membaca atau tidak ada yang membimbingnya. Saya takutkan itu nantinya orang tua Bunga itu ternyata iya, orang tua yang tidak bisa membaca, bagaimana beliau bisa membimbing Bunga, ternyata dia juga belum bisa membaca. Itu yang saya takutkan. Jadi rencana iya. saya akan pergi ke rumah Bunga untuk menanyakan latar belakang dari keluarga Bunga. Seperti itu. Jadi saya tahu apa penyebab Bunga ini tidak bisa juga membaca.
Seperti itu, Bu. Menurut saya, Bu Santi, itu merupakan langkah yang bagus ya, Bu Santi ya, karena, tadi Bu Santi kan sudah berupaya di sekolah gitu kan. Nah, Ya, sekarang Bu Bu. Santi juga merencanakannya juga untuk, menemui orang tuanya, bagaimana sih perkembangan belajarnya Bunga di rumah gitu. Menurut saya bagus, Bu. Kira-kira Bu, rencananya kapan ya Bu, Ibu Santi, melakukan hal itu supaya si Bunga ini ada perubahannya gitu cara belajarnya Ibu, terutama membaca gitu ya Bu ya? Iya. Saya pinginnya sih besok ya Bu, biar langsung lebih cepat, lebih baik, biar Bunganya saya tahu apa penyebab dia tidak bisa membaca, karena saya sudah melakukan berbagai upaya di sekolah, seperti itu. Jadi saya bisa konsultasi, sharing kepada orang tua Bunga. Jadi saya besok rencana langsung ke rumah Bunga, Bu. Iya Bu Santi, bagus sekali. Mudah-mudahan, besok lancar ya Bu Santi ya, Amin, kemudian terima kasih Bu. siswanya juga ada perubahan juga dalam belajarnya ya Bu. Iya. Nah, kalau menurut Bu Penny, dari tahapan itu, apakah saya penting untuk melakukan pemantauan ya, Bu? Mmm. Kalau pemantauannya, kalau untuk, melihat perkembangan belajarnya menurut Bu Santi gimana? Apakah itu penting untuk diketahui pemantauannya apakah di rumah atau di ya tentunya di rumah gitu kali ya, Bu, ya? Ya, saya rasa sangat penting ya, Bu. Jadi saya tahu ada perkembangan. Jadi orang tuanya juga ada tanggung jawabnya. Kalau menurut Iya saya nanti kan sampai di rumah Bunga, saya akan iya. meminta nomor kontak. Saya yakin beliau ada nomor kontak HP. Nah, di situ saya akan meminta nomor HP untuk saya memantau perkembangan Bunga di rumah. Seperti itu. Jadi, sekitar se 2 kali seminggu saya akan memantau perkembangan, membaca Bunga dengan bertanya kepada orang tua Bunga. Bagaimana menurut Bu Feni? Menurut saya rencana Ibu sangat bagus gitu, karena nanti Ibu akan mengetahui kan, bagaimana, perubahan-perubahan belajar sama Bunga. Nah, mudah-mudahan lancar ya Bu Santi ya kegiatannya, kemudian rencananya juga, terlaksana dengan baik ya Bu ya? Ya mohon doanya ya Bu, soalnya Iya Bu. memang benar-benar jadi PR saya sama Bunga ini. Iya Bu, mudah-mudahan lancar ya Bu, kemudian tidak ada kendalanya lagi ya. Mudah-mudahan Ya bunganya Bu. juga cepat, bisa membacanya ya Bu Santi ya. Iya Bu, makasih. Terima kasih banyak atas saran dan solusi dari Ibu Feni. Saya Iya, benar-benar lega kalau sudah sharing seperti ini Bu. Jadi saya ada langkah-langkah, tahap-tahapan yang harus saya lalui untuk bisa mendapatkan solusi kepada siswa saya ini Bu. Terima kasih amin. banyak ya Bu Feni. Sama-sama Bu Santi. Sukses untuk kita semua. Iya, sukses juga Ibu. Oke, saya akhiri dulu ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.